Yo ngupil, yo ngobrol pilkada. Jadi sore hari ini kayaknya sangat seru sekali. Saya sudah bersama dengan Ibu Margarita STMM dari KPU Kota Pangkal Pinang, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan juga SDM. Beliau sudah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Margarita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lembut sekali suara Ibu ya. Sampai tidak terjamah dengan suara dengan mixernya. Dan di sebelahnya Ibu Margarita sudah hadir bersama saya juga di studio Bang Alzam Munsi, ini dari Wakil Ketua Komunitas Literasi Bangka Belitung. Alhamdulillah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kok lembut? Iya. Tidak terdengar, John. Iya, kenapa jadi suaranya lembut semua gitu. Sahabat Reski, sore hari ini seperti di awal-awal saya sudah sampaikan bahwa kita akan ngobrol-ngobrol tentang komitmen masyarakat sipil mengawal Pilkada 2024. Jadi beliau-beliau ini adalah orang-orang luar biasa yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita. Dan juga saya sudah terima beberapa WhatsApp sore hari ini karena memang sudah dibuka dari awal Ibu Margarita. Kita akan ngobrol-ngobrol. Oke, sebagai obrolan pertama mungkin Bu Margarita bisa membuka obrolan kita di Yo Ngupil sore hari ini. Yo kita ngobrol pilkada yang sebentar lagi yang sedang hangat-hangatnya, ya sudah panas gitu ya, sudah panas sekali. Silakan Ibu Margarita. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk SK Radio telah menyiapkan fasilitas terima kasih atas fasilitasnya yang telah diberikan kepada KPU Kota Pangkal Pinang untuk mensosialisasikan pilkada ini melalui program kami. Ada satu program yang memang ini baru ya. Ini baru episode kedua. Kami beri nama ini agak-agak gimana gitu ya. Namanya Yo Ngupil gitu ya. Jadi Yo Ngupil ini maksudnya kepanjangan dari Yuk Ngobrol Pilkada. Sebenarnya aksennya lebih ke ngobrol pilkada gitu kan. Yuk ngobrol pilkada gitu. Jadi agak-agak alay gitu kan. Jadi ini memang sosialisasi dari KPU Kota Pangkal Pinang untuk pilkada. Kita berbicara tentang pilkada ini istilahnya kayak podcast. Nah, di sini setiap episodenya berbeda-beda tema, jadi sesuai dengan isu-isu terbaru, tahapan yang sedang kami jalani itu kita bekerja sama dengan radio-radio yang ada di Pangkal Pinang. Nah, untuk kali ini di episode kedua ini kita mengambil tema komitmen civil society untuk mengawal Pilkada 2024 ini khusus di Kota Pangkal Pinang. Nah, sebelum kita masuk ke civil society ya, saya mengambil kata-kata di awal itu demokrasi. Nah, demokrasi ini kan merupakan sistem kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Jadi demokrasi ini adalah prinsip dan semangatnya adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat gitu. Jadi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi semuanya all about untuk rakyat lah semua kayak gitu kan. Nah, kemudian kita dari demokrasi saya ambil garis ke pengertian dari civil society sendiri. Nah, civil society ini adalah komunitas masyarakat kota yang umumnya memiliki peradaban. Jadi kenapa lahirnya civil society ini sebenarnya untuk menekan kebijakan pemerintah atau sebagai check and balance dari kebijakan pemerintah yang untuk membatasi kebijakan atau kekuasaan yang ada di pemerintah. Jadi fungsi juga sebagai mengadvokasi kepentingan masyarakat atas lahirnya kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Nah, kita kemudian itu pelahirnya dan fungsinya dan peran-peran kita bisa lihat ya, peran-peran dari civil society ini ada plus dan minusnya juga gitu kan. Nah gitu. Nah mungkin untuk sementara kalau saya yang ngomong semua gitu kan, nah kasihan juga nih jadi saya tuh pengen lihat sebenarnya apa sih civil society ini dari kacamata narasumber yang sebelah ini saya. Iya, Bang Alzam, dari judul kita ini sudah sangat sudah sangat menggelitik kalau peran-perannya langsung kita sampaikan peran masyarakatnya. Betul. Gitu kan. Nah, kalau Bang Azal sendiri seperti apa ini Bang Azal, silakan. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara civil society ya, dan pemahaman orang bisa berbeda karena
betul kita tadi itu kita meserangkan visual buat paling terhadap. Nah, tapi kalau saya lebih menekankan pada bagaimana sipil itu dan bebasan pada waktu di apa dan mereka dari apa dan konteksnya tidak ada mereka di tahun masa season itu menginginkan nanti ada perubahan dalam apa minat terhadap sendiri merdeka daripada yang terhadap yang setting misalnya yang tidak berpengaruh pada apa rakyat handle ada civil society seperti itu temannya arahnya gitu ya itu awalnya itu matik diskusi kita Betul. sorry Oh ya seperti itu. Jadi arah kalau Bang Alza arahnya pikirannya seperti itu nih ya Ibu Margarita. Mungkin kita lebih itu pemikirannya Bang Alza seperti itu. Kalau kita sambungkan ke pertanyaan, salah satu pertanyaan nih Bang Alza ya, dalam sebentar saya cek itu pertanyaan kita yang tadi saya sudah sampaikan, apakah dampak pilkada terhadap pemerintahan kemudian apa implikasi yang signifikannya secara langsung yang dapat dirasakan masyarakat. Nah yang seperti ini mungkin apa gimana ini untuk jawaban yang satu ini dari Pak Ahmad yang ada di Pangkal Pinang juga ini. Ya, mana ada itu bagian dari demokrasi dan memang tidak boleh dikatakan sunatullah dan berdasarkan demokrasi. Suka dan suka mau tidak mau kita patuh ada dalam proses ini ya. Nanti persoalannya yang terpilihnya bukan suara terbaik menurut kita, menurut negara lain. Demokrasi adalah suara terbanyak. Cuma saya ingin memastikan bahwa pilkada itu kan mencari orang yang terbaik dan orang yang baik. Kan setengah loh. Kalau begitu kenapa terpilih orang tidak baik misalnya? Itu tadi itu harusnya demokrasi. Makanya bila peradaban Yunani kuno dulu ya, kita cerita aja. Kita kok teriak. Kok dalam peradaban Yunani kuno ya, kalau kita boleh cerita zaman dulu, kita mengenal misalnya filsuf Socrates tuh bilang bahwa demokrasi itu kan lebih bagus sedikit dari tirani minoritas itu menurut dia. Kenapa seperti itu? Karena menurut dia mencari pemimpin itu ibarat kita menentukan nakoda sebuah kapal. Jadi siapa yang terpilih suara terbanyak, dialah menjadi pemimpinnya. Tidak peduli dia itu pemabuk atau orang yang nakal. Maka tadi kalau kita bicara soal pilkada, jangan berharap banyak tentang ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena ini demokrasinya pilihannya seperti itu loh. Kalau kecewa, makanya berharap dengan manusia itu bakal kecewa pasti itu ya. Nanti saya lanjut lagi biar lebih seru. Mungkin ini dampaknya katanya sangat signifikan secara kualitas masyarakat. Iya. Sebenarnya gini, baru-barusan ini kita melihat dampak positif dari civil society ya. Kita kemarin tahu ada keputusan MK nomor 60 itu MK telah memutuskan dengan sesuai dengan isi keputusan mereka gitu ya. Kemudian kan setelah itu ada rencana dari DPR untuk merevisi undang-undang tersebut, merevisi undang-undang pilkada yang sedikit banyaknya memang agak bertentangan dengan hasil keputusan MK ya. Nah, kemudian dari itu ada dinamika, itu berdinamika. Nah, dinamika itulah yang saya katakan bahwa sebenarnya itu adalah dampak positif dari civil society. Jadi ini kan dimainkan oleh civil society ya, ketika berdinamika pasca DPR mengumumkan akan merevisi undang-undang pilkada. Nah, kemudian itu tidak akhirnya kan DPR membatalkan niatnya untuk merevisi undang-undang pilkada dan tetap dan KPU RI pun tetap mengacu kepada hasil keputusan MK. Nah, ini kan sebenarnya peran-peran positif atau dampak positif dari civil society itu sendiri. Nah, itu yang saya katakan sebenarnya dampak positif dari civil society yang yang signifikan sekali. Akhirnya memang bisa
menekan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang memang mungkin dirasakan kurang pro kepada masyarakat gitu. Jadi memang itu ya ini salah satunya komitmen dari civil society. Jadi semangat. Jadi kalau misal kemarin itu kita lihat, saya tahu Bang Azza juga turun pada saat itu kan, turun ke dia turun. Nah, saya tahu ini kan sebenarnya kebanyakan mungkin mahasiswa ya. Jadi kita baru mengetahui bahwa kita baru terbangunkan bahwa ternyata semangat 98 itu masih ada gitu. Jadi itu walaupun orang-orangnya mungkin sudah berusia tidak muda seperti dulu lagi ketika tahun 98, tapi semangatnya ada. Jadi kita semua terbangunkan oleh bahwa semangat 8 tuh ya jangan coba-coba ketika memang tidak pro dengan satu kebijakan, tidak pro dengan masyarakat ya. Ini semua civil society ini ya, masyarakat ini bergerak seperti itu. Bang saya gimana lihat yang putusan MK itu? Iya, putusan MK sudah bagus sekali gitu ya. Dan kalau tadi betul, kalau kita tidak pintar-pintar sekali untuk mencermatinya kan dikipuli nanti pasti rancangan undang-undang pilkada kan waktu cepat sekali gitu kan. Dan saya tahu posisi KPU dilematis saat itu gitu ya, berhadapan dengan banyak orang dalam sipil. Menilai ini bentuk kemunduran demokrasi ya, sangat luar biasa tuh. Sementara kita bicara tentang demokrasi tapi itu dipertontonkan secara gamblang seperti itu. Kita belum mengarah ke pilkada Pangkal Pinang tuh, yang seru sekali ini sebenarnya. Seru, kita calon Timah 1 dan kota kosong itu menjadi sebuah entitas. Artinya kota kosong itu bentuknya bukan, kalau angka itu kan 0 dan 0 itu kan berbeda ya. 0 dan 0 itu berbeda, artinya punya makna tuh. Jadi kota kosong yang nanti itu bermakna. Jadi ketika orang nanti dikoreksi kalau salah. Jadi ketika saya mencoblos kota kosong, itu adalah bentuk demokrasi saya, bentuk perwujudan ini saya. Nah ini yang menarik nanti ini sekali tugas KPU. Dan tadi saya ingin menambahkan juga tentang civil society tadi gitu. Dan pemilihan tema hari ini kerennya itu. Ini berhubung SKI ini radio berbasis agama juga gitu ya. Saya ingin menambah sedikit bahwa civil society yang dikatakan Bu Manggita tadi kan adalah bentuk perhatian masyarakat ya, kebebasan berpendapat segala macam nah. Nah, bagaimana menjadi warga yang bermartabat, berakhlak dan beradab gitu. Cuman ada penambah sedikit misalnya tentang pemahaman tentang civil society tadi. Ada yang bilang itu masyarakat madani gitu ya, Bu. Yeah. Ya. Ternyata pernyataan tentang masyarakat madani ini, konsep ini ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Itu yang sangat luar biasa. Jadi luar biasa Ibu Margarita ini, Islami sekali dia pemilihan ininya. Jadi ternyata sebagaimana agama sudah sudah merancang ini sedemikian rupa loh. Jadi masyarakat madani itu ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad SAW itu ya, melalui piagam Madinah waktu itu, bahwa sebelum Nabi Muhammad datang kan zaman jahiliyah, muncullah Nabi Muhammad. Nah, itulah yang disebut dengan masyarakat madani itu. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang dulunya gelap gitu loh, menjadi terang benderang. Muncullah Nabi Muhammad. Itu. Jadi antara masyarakat madani dengan civil society dua hal yang berbeda tapi tujuannya sama, mulia sekali itu. Di atas pembicaraan kita hari ini, sore ini ternyata sederhana tapi berat loh. Iya, menarik ya. Menarik. Iya, keren ini. Belum ke kota kosong ini. Belum kan? Gimana ke Pangkal Pinangnya sendiri ya. Tadi kita sudah ke Sokrates, sudah ke Nabi Muhammad. Ini baru kita ke kota kosong. Kita putus area UK-nya gitu kan. Baik, seperti itu ya sahabat Reski. Kalau bicara kota kosong, pertanyaannya sudah banyak ya. Salah satunya saya langsung saja ya, bagaimana Bapak Ari Ibu ternyata soal masalahnya soal Ibu di KC mau bertanya bagaimana milih wali kota atau kota kosong gitu. Makanya kita tidak memilih lagi karena sudah tahu pemenangnya. Terima kasih.
berarti hidup aja tapi kalau dia foto-foto kalau bahasa pilih dari kota kosong ya itu memang betul tengok berarti dia pilih gitu kan ya. Well, gimana ya jadi Ya, jadi untuk sekarang ya cara kami berkampanye dan mensosialisasikan kota kosong itu sendiri atau kolom kosong ya kalau bahasa undang-undang kolom kosong gitu. Kolom kosong itu belum ada secara teknisnya, cuman kita masih mengacu kepada Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 itu pasal 54D. Jadi di situ mungkin bisa dilihat biar pendengar juga jadi pintar ya, jadi baca sendiri gitu ya. Jadi ada itu kita masih mengacu ke situ. Nanti untuk bagaimana teknis dan teknikalnya secara teknisnya memang kita belum ada. Hanya memang ini menarik ya, kolom kosong ini kan sudah episode kedua ya. Jadi di episode pertama kemarin juga dibahas juga, banyak juga pertanyaan di tempat lain juga pertanyaan tentang ini. Ini kedua, jadi kayaknya emang menjadi apa ya, trending topik ya untuk di Pangkal Pinang. Ya, tadi sekali. Iya, sebenarnya gini, kota kosong atau kolom kosong ini kan bukan hal yang baru sebenarnya, hanya hal baru di Kota Pangkal Pinang. Dari lahirnya kota kosong ini sebenarnya dari tahun 2015 itu asal keputusan MK tahun nomor 100 tahun 2015 itu sudah ada dari tahun 2015. Jadi 15, 17, kemudian 18, 20 itu juga sampai 2024 sudah ada. Walaupun efek dari keputusan MK, baik lagi kita keputusan MK itu sebenarnya dari keputusan MK, pasca keputusan MK itu jumlah calon untuk kota kosong ini, jumlah calon tunggal ini sebenarnya lebih sedikit dibandingkan di tahun 2020 kemarin, tahun 2020 kemarin. Nah, pertanyaan apakah bagaimana cara memilih gitu ya? Bagaimana cara memilih ya? Di tahun 2017 ini kan desain surat suara itu mungkin kalau tahun 2015 desain surat suara untuk kota kosong itu tidak ada kota kosong tahun 2015. Jadi cuman hanya di desain surat suara hanya ada satu calon tunggal, ya udah cuma ada satu aja. Cuman pilihan di bawahnya setuju dan tidak setuju. Jadi kita coblos setuju tidak setuju. Itu tahun 2015. Nah, 2017 ini mulai dari tahun 2017 desain suara ini berubah. Jadi ada calon tunggalnya dan ada kolom kosongnya. Jadi apakah itu bagaimana cara memilihnya? Ya coblos. Jadi kami sudah mensosialisasikan ke beberapa tempat. Malah ada yang mengatakan bahwa Ibu, kolom kosongnya itu boleh nggak kami tulis dengan siapa pemimpin yang kami mau, wali kota yang kami mau misalnya. Jadi kayak gitu, ya nggak bisa, itu menjadi suatu tidak sah gitu kan. Ya, tetap harus mencoblos, entah apa dicoblosnya di kolom kosong atau di calon itu ya. Itu semua dua-duanya pilihan. Nah bagi kami adanya kolom kosong ini dan kolom tunggal ini sebenarnya kalau saya ya berpikir ini positif aja buat Kota Pangkal Pinang. Positifnya kami berharap optimis dengan angka partisipasi naik karena kan dari calon tunggal mungkin ya pastilah mesinnya mereka pasti bergerak ya. Begitu juga dengan ini ya kita balik lagi ke civil society. Kemarin ketika tanggal 29 Agustus kemarin ada yang mengantarkan kota kosong menjadi peserta pemilu gitu kan. Itu relawan kota kosong. Nah, kami hanya berharap jika memang itu pilihan kalian, ya sudah datang ke TPS. Karena kalau misal kalian datang ke KPU dengan demo segala macam kayak gitu, ya nggak ngaruh apa-apa, nggak ada berubah, nggak ada pengaruh buat kami gitu. Yang harus kalian lakukan adalah datang ke TPS, ya salurkan karena kan dua-duanya itu ada pilihan gitu, ada pilihan. Iya, ada suara. Ketika memang kota kosong menang ada konsekuensinya, itu kita kembali lagi ke undang-undang pilkada itu. Nah, ketika pun bagaimana calon tunggalnya menang, yaitu ada juga bahasa di undang-undang itu pasal 54 ayat 3 gitu kan. Nah, itu juga ada ketentuan seperti itu. Jadi dua-duanya itu pilihan gitu loh. Jadi yang jelas kalian gak usah takut. Ketika memang kalian memilih kolom kosong, yaitu masih akan ada hitung-hitungannya gitu loh. Nah, dua-duanya pilihan. Jadi bagi kami siapa yang mau dipilih ya terserah, yang penting datang ke TPS kayak gitu. Oke, kita tingkatkan angka partisipasi Kota Pangkal Pinang dan setinggi-tingginya. Itu aja. Ini saya baru dengar ya, bagus nih. Artinya kan hanya kosong saja, artinya kosong itu tidak sekedar kosong. Dia itu bersanding gitu loh, bersanding dengan di kertas suara itu ada ya calon tunggal ya.
Itu kalau dicoblos salah satunya kan kita mau coblos. Ya, kalau coblos dua-duanya nggak sah jadi suara-suaranya gitu, malah itu sah gitu. Artinya kan sama saja artinya kan, walaupun calon tunggal ada pasangan itu proses mekanismenya sama gitu kan. Cuman satu yang tidak ada orangnya, yang ini ada orangnya. Betul. Tapi ini paling penting tadi kan bagaimana partisipasi pemilih. Karena beberapa pilkada ya tadi yang kita bicarakan tadi kecil ya. Di tahun 2018 partisipasi pilkada kita itu rendah. Enggak. Hanya 60 sekian lah, 60 sekian persen gitu. Jadi kami harap juga dengan adanya kondisi dinamika seperti ini ya berharap ini ya dua-duanya harus berjalan. Kami sekali lagi kemarin ada relawan Kota Kosong ke tempat kami ya, saya sih positif aja mikirnya gitu ya, ini optimis, makanya saya dorong ya udah mau ke TPS, kalau kalian ke KPU ini yang nggak ngaruh gitu kan, yang nggak ngaruh apa-apa ya gitu. Terus persentasenya seperti apa ya? Jadi kalau misalnya untuk calon tunggal menang itu sendiri itu ada di pasal 54 ayat 4 gitu kan, itu harus 50% ke atas. Jadi 50 ke atas itu bisa dikategorikan bahwa calon itu menang. Nah, jika di bawah itu ya berarti Kota Kosong yang menang gitu kan. Nah, ketika Kota Kosong menang, siapa yang menjabat jadi wali kota kita ya? Kita serahkan kepada pejabat PJ. Kalau persentasenya seperti itu nanti bikin lagi deh. Masalahnya ya gila doang. Maka calonnya juga kan kalau saya boleh saran ya, namanya civil society, kita kan masyarakatnya. Jangan jumawa juga sama masyarakat situ gitu. Iya, makanya jangan jumawa itu loh kan, teman-teman dia sendirian kan belum tentu menang tadi kalau melihat angka-angka itu. Iya. Tapi saya ingin menangkap di dua. Pertama bagaimana partisipasi pemilih, terus yang kedua jangan golput lah. Iya. Ya, jangan golput ya. Karena golput itu bukan saya rasa bukan pilihan, Tidak solusi. bukan solusi juga gitu. Kita sudah di undang-undang sudah mengaturnya. Kalau salah Undang-Undang 10 2016 gitu ya. 16. Ya, sudah mengaturnya. Ketika memilih Kota Kosong, ya sah-sah saja memilih calon sah-sah saja. Tidak ada yang berbeda sebenarnya. Betul. Cuman, nah ini menariknya. Ini kan pengalaman pertama kita nih kan di Kota Pangkal Pinang. Kita bicara society tadi bagaimana masyarakat kota menyikapi pilkada. Dan ini juga pengalaman baru bagi PES, bagi aparat penegak hukum, bagi KPU, bagi Bawaslu ini asik loh. Di kota ini memang sih ada di mana di Bangka Selatan, di Bangka gitu ya. Cuman kota ini kan ini sentral dan apapun yang berhubungan dengan kota selalu menarik gitu. Itu. Nah, ketika ingin menciptakan sejarah, ciptakan sejarah baru di Kota Bangka Pinang. Setelah bagaimana menciptakannya? Itu Bagaimana sejarahnya ya yang kita ciptakan ya cabangnya itu kan. Dan jelas ini sudah sejarah kan ada Karena ada sejarah juga. Di Makassar itu 2018 Kota Kosong menang. Iya. Jadi iya dari sejarahnya dari tahun 2015 ini kan ada Kota Kosong sampai 2020 itu sejarahnya rata-rata 100% menang. Hanya kecuali di 2018 satu di Kota Makassar itu aja yang menang, yang lainnya 100% menang. Gitu. Setelah ingin terkenal, ingin menciptakan sejarah baru. Ya. Baik, kita ke Pak Bejo di Puding. Selamat sore Pak Bejo, terima kasih. Kalau tidak salah untuk sekarang hasil pemungutan suara direkam dalam sebuah aplikasi. Mengingat juga maraknya hackers di aplikasi pemerintahan yang kita anggap paling aman, nyatanya sangat banyak kasus hackers yang meretas dengan mudah web atau aplikasi pemerintahan yang kita anggap sudah kredibel ya. Dan jadi sejauh mana sih keamanan digitalisasi itu pilkada tahun ini, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Bejo ya, betul kebersamaannya sore hari ini. Silakan. Oke, dari kita ketahui bahwa memang rekapitulasi untuk suara itu ya, perhitungan suara itu menggunakan Sirekap. Jadi kita ketahui Sirekap ini hanyalah alat bantu. Jadi namanya alat bantu ya, jadi pendamping aja. Jadi Sirekap ini hanya berfungsi untuk bagaimana kita mentransparansikan kerja-kerja kita di KPU. Tapi tetap kita yang menjadi bahkan ketika ada gugatan di MK atau di di Bawaslu juga,
ya kita tetap menggunakan manual yang C1-nya itu. Bukan, jadi benar-benar Sirekap ini hanya untuk alat bantu. Jadi alat bantu ketika memang ada error atau human error atau mesinnya atau aplikasi yang error gitu, tetap kita sandingkan dengan yang manual, yang bukti fisiknya kayak gitu. Ketika memang di MK pun kemarin kita Pangkal Pinang ada gugatan juga, kita tidak berbicara tentang aplikasinya, kita berbicara tentang bukti manual fisiknya gitu yang kita lampirkan gitu. Jadi memang Sirekap, namanya Sidali, terus Situng, itu semuanya hanya alat bantu. Alat bantu bukannya tidak penting, tapi hanya betul-betul prinsipnya alat bantu, tapi tetap disandingkan dengan yang manual. Ketika memang itu ada error, ya kita tetap pakai yang manual. Ada kalau bahasa gimana gimana? Ya, teknologi apapun sampai hebatnya teknologi ya, kalau masih ciptaan manusia yang buatnya, tetap pasti ada celahnya gitu. Karena siapa yang pegang teknologi itu jadi ya kita apresiasi ya KPU membuat teknologi yang secanggih apapun loh. Tapi kalau boleh dikatakan ini ya, kalau akhlak yang tukang ngurusnya tidak benar juga, sebagus aplikasinya tetap aja ada ke ini. Iya. Makanya Pak Ibu nih. Pak Bejo. Iya. Kita berdoa sama Pak Bejo. Biar yang punya aplikasi yang buat itu orangnya amanah gitu aja. Iya, saya banyak buat aplikasi. Apa sih nggak bisa dihajar sama teknologi itu? Iya kan? Iya. Ya itu. Jadi jangan percaya, pokoknya sama manusianya percaya Pak Bejo. Ini mungkin jadi hasil society kayak gini, begitu dasar Berdoa juga. ada apa-apa. Tapi percayaan yang terlalu berlebihan. Pada Tuhan, kok inti itulah. Tuhan tolong hadirkan pemilu yang Jujur dan amanah. Ada mana? Tadi kalau kita bicara, kata KPU misalnya, tenang aja misalnya kan, kata KPU, aplikasinya udah bagus kok. Ya dengarkan saja, tapi jangan percaya 100%. Nanti kecewa. Nanti Bu Malika di semua sempau, boleh kata orang kan. Betul dia kan. Ternyata anak buahnya yang ini kotak-atik gitu kan. Kita nggak tahu itu. Itu kira-kira. Dari perusahaan Bang Reza sendiri gimana sih mau mengawal pilkada ini? atau pemilu kemarin lagi dari Kemarin kita sebagai masyarakat coba Pak dan Bang Reza sendiri gimana Pak? Coba Pinang aja gitu ya. Biar gimana? Ya sebagai penyelenggara, ya artinya mereka sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Ada kekurangan, ada itu hal yang biasa bagi manusia tuh. Dan mereka juga sudah di sidang juga kok kemarin. Di sidang mereka, di sidang. Kita tolong kata waktu. Di sidang dan hasilnya tidak terbukti. Itu biasa gitu. Dan di luar itu kita mendengar misalnya KPU ini itu biasa juga. Ya, risiko mereka sebagai penyelenggara pemilu. Saya juga sebagai saya diri kan juga mengkritisi mereka itu kan. Nih masa ini nih kan. Itu persepsi saya tentang mereka itu kan. Dan tugas mereka bekerja sebenar-benarnya sebaik-baiknya gitu. Itu saya lihat kemarin dan lancar-lancar saja kok pilkada pemilu. Mudah-mudahan ini lancar. Pada tahun ini lancar karena kan yang diuruskan satu calon. Tapi kata Bu Margarita lebih pusing sebenarnya kata dia. Karena yang satu ini kan tidak bernyawa dia. Dibaca dan saya tambah satu lagi, ini kan masa perpanjangan masih ada ya? Masih ada. Dan ini tidak dipakai oleh parpol-parpol itu loh. Oke. Nah ini sebenarnya juga kita sebagai masyarakat nih nanya itu parpol ini apa sih kerjanya sama 5 tahun kaderisasi yang tidak ada. Masa orang dibuatkan melawan, tidak ada lawan dulu ini ya? Iya kan? Ya setidaknya pasangan siapa misalnya pokoknya ada kan menang kalah ini ini kan persepsi saya sebagai masyarakat. Saya tahu di belakang itu apa yang terjadi kan. Nah menurut pemikiran saya yang awam al-fakir ini kan, setelah putusan MK itu kan setidaknya berapa pasangan bisa yang dapat 4 atau 5 pasangan itu ya setelah putusan MK itu ya. Sebenarnya ini masa tidak satu pun yang ini apa terjadi gitu kan. Salahnya siapa saya tahu, tapi saya ingin mengkritik satu itu, mereka itu dapat dana parpol dan hibah parpol untuk pendidikan politik dari negara, dari rumah kita bayar. Iya, omongan saya ini mewakili masyarakat banyak. Saya gini saya berbaca kok EPWP punya EPWP Ada. iya kan. Iya. Satu suara itu berapa Bu Marita untuk dana parpol? Nah, hibah kurang tahu sih. taruhlah misalnya
berapa ribu. Tapi saya tahu ada satu parpol itu yang paling banyak dapat suara itu sampai ratusan juta tuh. Itu untuk hibah untuk mereka pendidikan politik, mereka melakukan sosialisasi, pertemuan, mereka beli kipas angin, beli segala macam. Itu ada. Semakin tinggi suara mereka di DPRD Pangkal Pinang, makin besar dana hibahnya. Itu apa itu 5 tahun nih? Krisis sosial marah nih. Ikan berkecil sama parpol lah. Itu ya betul. Sampai dibiarkan. Oh, nggak gitu, Heren. Nah, saya dapat kosong nih. Sampai kita sampai kita ada wewe, kota-kota kalau ada wewe, sama ada cuaca. Ini kan saya ini begini biar asik aja gitu kan, biar asik bawa ya begini asik bersosial sama juga saya masyarakat. Ada yang ngomong juga, kamu itu bisanya ngomong. Ya saya masyarakat yang ngomong lah. Iya, saya bukan anggota KPU, saya bukan anggota DPR Bawal. Saya penulis dulu. Mereka punya peran ini ya, punya radio, ini punya pemilu, masa digabung sama-sama, itu nggak bisa. Iya. Saya tidak menghina orang lain, itu ya. Itu harapan kita. Trennya beda-beda ya. Itu kita tidak ya. Ya lagi dia semangat sekali. Saya di sana kan tidak sedot posok ini kan bisa kayak dia ada metode gitu ya. Iya, pokoknya kalau dari kami yang penting datang ke TPS, ya mau pilih apa ya terserah, itu kan demokrasi ya. Oke, baru. Bu Aina Dimasud, terima kasih Bu Aina. Saya mau bertanya, bisa kami ini masih KTP Pangkal Pinang memilih wali kota, wali kami pindah Dimasud. Boleh dah Bu? Boleh, oke. Oke, Bu Aina. Basisnya untuk bisa memilih itu untuk khusus untuk pilkada ini sebenarnya KTP. Jadi kalau misalnya KTP Pangkal Pinang untuk bisa dapat surat suara wali kota dan wakilnya, surat-suara gubernur, dia harus memilih di kota Pangkal Pinang atau berdasarkan KTP-nya dia. Kalau KTP dia Pangkal Pinang, ke KTP Pangkal Pinang gitu kan ya. Jadi di TPS mana gitu. Kalau misalnya dia bingung atau dia pindah dan tidak bisa, kita kan biasa dapat undangan itu ya. Kalau dia bingung, dia bisa buka di Google, cek DPT online. Nah, itu bisa langsung keluar. Itu ada datanya, namanya, nicknya, kemudian di TPS berapa dia. Nah, nanti langsung aja datang ke TPS. Nah, kalaupun dia nanti males karena rumah saya di Mesu gitu kan ya, saya mau milih di Mesu aja gitu kan, ya sudah tetap bisa memilih, tapi hanya dapat 1 surat suara untuk milih gubernur doang. Tapi kan sayang sebenarnya ya. Iya, harus menjaga anak ini wah itu jatuh Kongkal tinggal di BDC. sampai jalan-jalan gitu kan, ya dapat surat suara gitu kan. seru sekali. Kayaknya kalau potinya ini obrolan kita saya. Aduh, saya semangat seperti ini kan harapannya nanti dipanggil lagi sama Bung Garita. Oh, asik dia kan. Gimana ya, Pak? Oh iya, kita ada nanti ini yang saya ngobrol-ngobrol ya. Waktu kita memang kita dibatasi oleh waktu, tapi mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Bahasa bagi bisa menambahkan kembali ya sebagai perwakilan nih masyarakat sipil ya, apa sih ya saat ini sedang mendengarkan kita di bawah, silakan. Kalau saya mewakili masyarakat ya. Ini nggak mau berorasi ke Iya, ya, ini saya mewakili. Ini saya tidak berlebihan atau ini obrolan warung kopi biasa kita dengarin. Sayang saja demokrasi yang kita agung-agungkan seperti di Kebiri gitu ya. Itu satu. Yang kedua, sayang saja kita punya parpol isinya orang-orang hebat dulu. Tak mungkin orang jadi dewan itu tidak hebat. Orang yang duduk di parpol bukan orang hebat. Sayang saya tidak ada kaderisasi gitu ya. Sayang sekali, itu saja yang menurut saya, yang mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita banyak pilihan loh. Kita punya orang-orang yang ketika mereka ngomong, saya serius ngomongin Pangkal Pinang dulu. Orang tuh kita punya pilihan tuh, ya serius benar nih. Bisa ditulis. Kok ini kan komunitas apa gitu ya kira. Kita tidak membicarakan orang per orang siapa nanti jadi kepala daerah kita ya. Siapapun nanti kita hormati dan kita ikuti, itu pemimpin kita ya. Tapi ini kan ketika kita bicara demokrasi itu, ya sudah, demokrasi harusnya ya asik dulu, asik dan menyenangkan. Menggembirakan. Itu saya kira. Saya mikir nanti kemana kota kosong gimana, nanti siapa artis yang dipanggil nanti kan, artis ini kan. Itu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena ini kan mungkin ketidaktahuan saya ya tentang apa-apa itu saja. Terima kasih. Oke, dari Ibu. Ya, kalau kami simpel aja sih dari penyelenggara ini, apapun pilihan Anda,
Ya, pokoknya datang ke TPS. Nah, datang ke TPS 27 November 2024. Nah, sebelum memilih, kenalin dulu dan tanya kepada diri sendiri mengapa saya harus memilih A atau memilih B. Jadi, kenali dan tanya kepada diri sendiri gitu. Apa pilihan saya dan mengapa saya harus memilih itu kayak gitu. Nah, jadi kami tidak hanya sekedar meminta masyarakat atau pemilih itu datang ke TPS, tetapi juga menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu kan mengetahui dasarnya dia untuk memilih, ya gitu. Jadi gitu. Untuk kami tidak pernah di penyelenggara kami tidak pernah beranggapan negatif tentang civil society ini, karena bagi kami ini adalah bagian dari masyarakat, bagian dari pemilih juga. Dia punya yang punya hak yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi kami berpikir positif. Sekali lagi saya katakan, saya selaku divisi sosialisasi pemilih, partisipasi dan Humas dan SDM, kalian tidak bisa ngelakuin apa-apa, tidak bisa kalau misalnya kalian ada keinginan untuk berubah atau bagaimana itu nggak akan mempengaruhi ketika kalian tidak datang ke TPS. Jadi ayo datang ke TPS 27 November 2024. 27 November 2024 ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kita sore hari ini. Nanti mudah-mudahan kita tambah lagi. Terima kasih Ibu ya. Sehat-sehat terus. Sehat tuh menuju ya. Karena banyak sekali pekerjaan yang dikerjakan di Ibu Margarita. Maaf, saya juga mungkin banyak sekali hal yang harus dilihat nanti sampai di 27 November 2020. Pengawas nanti. Kamu pengawas ya, pengawas ya. Terima kasih sudah hadir dan sahabat Resti, kita terima kasih sudah menyimak obrolan-obrolan kita sore hari ini. Manfaatnya luar biasa sekali ya, dan ini satu pengetahuan terbaru yang bermanfaat dan jelas demikian ini. Terima kasih Bu Margarita, selamat sore. Saya juga selamat sore, dan saya harus mengakhiri obrolan kita. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Bangka Belitung, marilah kita sukseskan. Pilkada yang jujur langsung umum bebas rahasia. Yuk Bangka Belitung, saatnya kita memilih. Ayo gunakan hak suara kita di bilik suara. Yos, Pradik Sekaban, yang tua yang muda, semua orang Bangka Belitung. Jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November 2024 kita gunakan hak pilih kita. Kita pergi ke TPS